Yesus bukan tidak tahu badai akan datang. Tetapi kenapa dia mengajak murid-muridnya? Ayo kita apa? Ayo kita ke seberang. Murid-murid pada waktu itu, ya secara kemanusiaan lain, saya berpikir, saya mencoba membawa pikiran saya di dalam pikiran murid-murid. Ada 3 orang murid Yesus paling tidak yang profesinya adalah seorang nelayan. Dia itu sudah sangat mengerti tentang Danau Galilea. Saya yakin 1000%. Sehingga pada waktu Yesus mengajak untuk naik perahu ke tengah danau, mereka pasti sudah tahu, oh ini badai akan terjadi. Tapi kenapa mereka mau ikut dengan Yesus? Kenapa? Karena mereka percaya. Karena mereka percaya, karena yakin ada Yesus bersama dengan mereka. Dan ingat, Yesus tahu apa yang ada di dalam hati. Walaupun itu tidak terucap. Dan Yesus membiarkan. Dia mengajak murid-murid. Pada waktu badai itu terjadi, bukan Yesus tidak tahu, tetapi dia lebih memilih kemana? Dia lebih memilih berada di tempat nakoda. Kalau nakoda itu di mana biasanya? Di mana nakoda? Di belakang atau di buritan kapal. Dia memilih di situ. Sebenarnya secara psikologi, Yesus mau mengingatkan, kalau saya sudah di ruang kemudi, tidak perlu apa? Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Itu makanya dia masuk ke ruang kemudi. Di situ dia ambil bantal. Dan dikatakan penulis pelajaran sekolah sahabat kita, biasanya di perahu itu bantal hanya ada 1. Itu biasanya digunakan oleh nakoda. Dan itu dia gunakan sebagai alas tidurnya. Dia biasa saja melakukan tidur seperti biasa. Pada waktu badai terjadi, dia pun tetap apa? Tetap tidur. Dia membiarkan murid-murid mengalami situasi ketidaknyamanan itu. Karena ada satu hal penting yang mau dia ulang-ulangi kepada murid-murid. Karena tiba waktunya, Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Ini pelajaran penting yang Yesus mau sampaikan kepada murid-murid pada waktu itu. Dan memang benar, apa yang Yesus pikirkan itu terjadi di dalam murid-murid yang dihadapi atau respon murid-murid itu pada waktu badai itu terjadi. Dalam kehidupan kita, bila mana ketidaknyamanan kita alami, pastikan diri kita percaya kepada Tuhan. Bukan hanya kita sebut dengan kata-kata. Kalau menyebut saya ini orang Kristen, saya pengikut Kristus, ya mungkin tidak perlu diragukan lagi. Walaupun kita tinggal di kota yang mayoritas Muslim, mungkin kita tidak ragu untuk mengatakan saya seorang Kristen. Tapi pada waktu Tuhan mengizinkan ketidaknyamanan hadir di dalam hidup kita, inilah menjadi sebuah bukti nyata bagaimana respon kita. Sehingga dari respon itulah kita semakin menyadari bahwa memang saya ini adalah seorang pengikut Kristus. Tidak ada hal yang perlu kita ragukan. Penyakit Tuhan juga akan sembuhkan. Lalu kita bertanya, bagaimana itu Pak? Kemarin ada Bapak A, dia seorang yang sangat menjaga pola hidup sehat. Makannya dijaga, istirahatnya dijaga. Tapi usianya baru 50, ternyata meninggal dia. Padahal ada tetanggaku, Pak Pendeta, misalnya ditanya ke Pak Pendeta, tetanggaku, tiap hari dilaponya dia, merokok, minum tua, tapi umurnya 90, sehat-sehat dia. Lalu apa kita mengatakan? Pasti ada yang sesuatu dosa tersembunyi ya Bapak.
yang dilakukan. Banyak juga hal-hal yang seperti ini terjadi dan akhirnya kita juga jadi merasa-rasa. Atau mungkin kepada diri kita sendiri, kita mulai menghitung kredit yang kita sudah lakukan di hadapan Tuhan pada waktu masalah itu datang. Kita mulai mempersalahkan Tuhan tanpa kita sadari. Tetapi pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan inilah peristiwa-peristiwa yang hadir dalam hidup kita sehingga akhirnya membawa kita kepada sebuah kemunduran. Hal berikutnya di pelajaran hari Rabu, masih ingat waktu setelah Yesus yang kita katakanlah hilang dari dalam kubur, atau pada waktu Yesus mati lah ya peristiwa ini, menuju ke Emmaus. Dalam perjalanan menuju ke Emmaus ada dua orang. Mereka berbicara tentang siapa? Tentang Yesus yang baru saja mati. Sehingga waktu mereka berbincang-bincang hadir seseorang asing bagi mereka, tetapi ikut di dalam pembicaraan mereka itu, dan mereka tidak menyadari bahwa yang mereka bicarakan itulah yang bersama-sama dengan mereka. Ini menjadi sebuah pelajaran juga bagi kita. Terkadang di dalam hidup kita ini, kita rajin menunggu pagi, rajin menunggu malam, rajin follow the Bible, tidak pernah absen di dalam pertemuan ibadah. Tetapi ada satu momen kemalangan lah yang kita katakan terjadi di dalam hidup kita. Kita pun menjadi lemah, bahkan menghujat nama Tuhan. Kita tidak sadari bahwa pada saat kita mengalami peristiwa duka, ketidaknyamanan itu, Tuhan juga sedang hadir bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini menjadi suatu pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran sepanjang satu pekan ini. Oke, kita masih punya cukup waktu. Saya pikir kita akan gunakan waktu yang ada ini untuk berdiskusi. Saya mau memulai bagi kita yang ingin memberikan tambahan. Karena kita sudah belajar pasti di rumah masing-masing. Bila mana ada hal yang ingin ditambahkan, kami persilahkan. Ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Itu pelajaran hari Senin tentang yang dialami seorang wanita pendarahan. Apakah itu termasuk kemunduran? Karena dari dulu ini, ya, jadi ada beberapa tipe itu pelajaran Minggu, Senin, Rabu, yang Ayub ya. Apakah yang dialami wanita itu termasuk dari dulu sifat kemunduran? Baik, terima kasih. Tanya nama Nenggolan, apakah seorang wanita yang mengalami pendarahan datang kepada Yesus itu juga mengalami kemunduran? Begitu kurang lebih namanya. Mari, ada yang ingin memberikan komentar? Silakan. Satu-satu dulu ya. Aman dulu yang baru ke depan. Terima kasih. Kalau menurut saya itu tidak termasuk kemunduran. Karena dengan keimanannya, dia yakin bahwa dia hanya menjamah jubah Yesus, dia akan sembuh. Dia yakin dia percaya. Berarti dia tidak itu bukan suatu kemunduran. Karena keyakinannya. Terima kasih. Terima kasih. Saya pikir apa yang sudah disampaikan Bapak hampir sama. Karena kalau kita ikuti pelajaran tentang wanita yang sakit perdarahan 12 tahun, dia sudah menjual hartanya habis-habisan, tidak dapat kesembuhan. Tetapi dia yakin hanya dengan pujama jubahnya. Jubah itu bukan menentukan, tak mana. Makanya bertemu dengan Yesus pada waktu ditanya, apa yang menjamah jubah itu? Yesus kan murid-murid akan begitu banyak orang. Kenapa? Tapi Yesus tahu
bahwa ada kuasa kedua dirinya dan melalui iman wanita itulah yang menyembuhkan dia. Jadi bukan kemunduran, tetapi ada semangat, kemauan dan tekad yang kuat. Terima kasih. Terima kasih. Teman Nenggolan mau memberikan komentar? Terima kasih. Berarti di dalam pelajaran kita ini siapa saja yang mengalami kemunduran? Baik. Maka setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kemunduran. Tidak terkecuali. Bahkan pendeta sekalipun, saya sekalipun sebagai pengerja, atau mungkin ketua jemaat yang menerima pengurapan sekalipun, tidak ada yang luput dari namanya kemunduran. Tetapi responnya adalah pelajarannya bagi kita. Jangan lupa, Yesus tahu apa yang ada di dalam hati kita. Sama seperti tadi yang sudah disampaikan tentang perempuan tadi. Dia tidak mengucapkan apa-apa. Tidak ada orang di sekitarnya yang tahu apa motifnya dia untuk berusaha masuk di dalam kerumunan orang. Dan dia bukan mau memeluk Yesus, mencium Yesus. Di dalam hatinya hanya apa katanya? Pegang jubahnya saja. Yesus tahu isi hatinya. Kebanyakan orang pada waktu itu tidak ada yang tahu. Itu maka tadi saya katakan, kalau kita mau melakukan kesalahan, benci sama orang, jangan ucapkan kebencian itu. Ya sekarang bisa juga jangan diucapkan, tapi diketikkan lewat WhatsApp. Tapi sudah menyakiti juga. Ini juga termasuk karena setan apa? Setan tahu. Pada waktu setan sudah tahu kelemahan kita, dia akan serang terus kelemahan itu. Tapi kalau kita tidak ucapkan, tidak ada yang tahu. Walaupun Allah mengetahui, tetapi kasih karunia Tuhan itu tidak pernah apa katanya? Tidak pernah berhenti. Justru dia akan semakin mencurahkan Roh Kudus kepada kita untuk menyadarkan kita. Dan Tuhan tahu peperangan yang ada di dalam hati kita, dia tahu seberapa besar kita mengalami hal untuk mengalahkan kita punya ego. Tuhan itu tahu. Perjuangan kita Tuhan tahu. Itu makanya mujizat terjadi karena Tuhan mengerti apa yang ada di dalam hati perempuan itu. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak. Dan itu juga menjadi kekuatan bagi kita semua. Masih ada? Oh silakan Pak. Terima kasih Bapak. Sekarang saya dibingungkan mengenai ujian ini. Karena saya merasa diuji terus. Ya, jadi saya bertanya begini. Apakah kesusahan itu sebagai ujian bagi kita? Yang pertama. Yang kedua, dari manakah letak ujian? Yang saya tahu kalau diuji itu, kalau kita belajar di sekolah kan, guru yang memberikan ujian kepada kita. Sekarang yang saya tanya, kesusahan itu dari manakah? Apakah dari setan, apakah dari Tuhan? Ujian itu dari mana? Terima kasih. Baik, saya jadi merasa bersalah kalau Bapak jadi bingung. Jadi jangan sampai pulang dari gereja terus dalam kebingungan. Mari kita kembali kepada peristiwa Ayub. Waktu peristiwa Ayub berada dalam situasi bagaimana? Secara manusia, dia berada di kasta tertinggi pada waktu itu. Karena anaknya banyak, hartanya banyak, tapi istrinya tetap cuma satu. Enggak banyak istrinya kan? Tapi setan melihat, kan gitu. Setan melihat bagaimana kehidupan Ayub. Bukan Allah yang melihat. Setan melihat, makanya pada waktu dia datang, ini nanti muncul lagi pertanyaan lagi, tapi jangan itu yang kita bahas ya. Kok bisa setan bertemu dengan siapa?
dengan Allah di surga. Itu nanti di yang lain lah ya, kita bahas nanti nggak habis-habis. Jadi pada waktu itu setan apa? Datang kepada Allah dan Allah bertanya, dari mana engkau? Kan itu pertanyaan Allah kan? Oh habis apa katanya? Harus keliling. Jalan-jalan dia berkeliling. Ya karena 1 Petrus 5 ayat 8 katakan apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menerkam engkau. Jadi Pak, di dalam kehidupan kita ini setan berkeliling-keliling. Dia tahu, dia lihat apa yang kita katakan dia dengar. Itu makanya pada waktu Tuhan tanya dari mana berkeliling-keliling. Tuhan bertanya, apakah engkau melihat hambaku? Ayo. Tuhan memberikan apresiasi, Tuhan bangga dengan umat kepunyaannya. Begitulah Tuhan bangganya kepada Bapak juga, kepada kita semua. Tuhan bangga. Bahkan di hadapan setan dia bangga. Dia tidak malu menyebut kita sebagai anak-anaknya. Pastikan itu ada di dalam pikiran kita. Tuhan bangga dengan kita. Itu makanya setan katakan, kamu kan bangga sama dia. Dia bisa setia karena semua dia nikmati. Harta dia punya, semua dia punya. Apa yang dia tidak punya? Dan disitulah Tuhan katakan apa? Kalau begitu silahkan lakukan apa yang mau kau lakukan sama dia. Hanya jangan ambil nyawanya. Karena prerogatif Tuhan itu. Nyawa itu prerogatif Tuhan. Makanya jangan sampai kita katakan, lebih baiklah aku mati. Kalau begininya kehidupan ini, kepahitan ini kurasa. Karena itu hak prerogatif Tuhan. Jadi jangan lagi sebut-sebut itu. Itu hanya kuasa Tuhan. Itu makanya Tuhan katakan kepada setan, silahkan kau lakukan apa yang mau kau lakukan sama dia, tapi jangan ambil nyawanya. Mudah-mudahan sudah dapat apa yang Bapak tanyakan, kebingungan tadi. Allah tidak membawa kita kepada apa? Kepada kemalangan. Tetapi Allah selalu hadir pada saat kemalangan itu datang di dalam hidup kita. Dia tahu seberapa kuat kita. Karena dia tahu, maka dia akan tetap memberikan kepada kita kesanggupan. Makanya puji Tuhan, Bapak masih datang beribadah pada hari Sabat ini. Amin. Itu karena apa? Karena Tuhan masih memampukan Bapak. Walaupun banyak kemalangan, banyak kesusahan, tapi tidak mundur di dalam iman. Ini sudah sebuah prestasi yang luar biasa di dalam perjalanan iman. Dan prestasi itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena apa? Kasih karunia Tuhan terlalu besar. Jadi kalau kita sadar kita melakukan dosa, jangan kita semakin menjauh dari Tuhan, tetapi justru semakin apa? Semakin dekat. Karena tidak ada satu orang pun di kolong langit ini yang tidak pernah mengalami yang namanya kemunduran. Walaupun kadarnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi kenapa kita masih mampu bertahan sampai sekarang ini, setia di dalam kebenaran ini? Oleh karena apa? Kasih karunia Tuhan terlalu besar kepada kita. Dan dia selalu hadir di saat kita berada dalam situasi yang tidak nyaman. Jadi mudah-mudahan tidak lagi bingung, Pak. Ada tanggapan? Artinya apapun kemalangan yang terjadi, kita yakin dan percaya Tuhan selalu berada di pihak kita. Silakan. Menanggapi yang disampaikan oleh Bapak Yanti, jadi ada firman Tuhan mengatakan tiap-tiap pencobaan itu yang kita tidak melebihi dari kekuatan kita. Percayalah itu. Karena kita sanggup menghadapinya itu, maka dikasihkan kita. Makanya kita kuat. Jadi itu aja jawabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini tambahan yang baik juga. Bahwa tidak ada yang melebihi apa? Melebihi kekuatan kita. Mudah-mudahan bisa menjawab.
Ya sedikit lagi ya. Pertama dari pertanyaan Bapak Duto tadi bahwa memang kalau ujian pencobaan itu dari iblis, tapi Allah akan mengizinkan saja. Jadi menjadi pertanyaan juga bagi kita dari pelajaran kita ini, kita sudah belajar bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, uji, kemudian pengharapan. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah ketika sudah berada di level pengharapan, seseorang kebal terhadap tangisan dan rasa takut, atau tangisan dan rasa takut menjadi seseorang memiliki pengharapan? Atau justru sebaliknya, tangisan dan rasa takut membuat individu mengalami kemunduran secara rohani? Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus dan menarik. Artinya ini sangat aplikatif, ya. Ini sangat praktikal. Mungkin ada yang ingin memberikan komentar. Ada orang tua kami? Ada komentar. Silakan. Ada pernah kita dengar itu sebenarnya slogan di dalam itu seperti film atau ya sinetron. Kesengsaraan membawa nikmat. Jadi kalau orang tekun di dalam kesengsaraan yang dihadapi akan berakhir, ya tentu harus dia bergantung kepada Tuhan. Ya mungkin masing-masing kita ada pengalaman. Kadang-kadang kita dalam pendidikan tidak selalu lulus pada awalnya karena situasi keuangan orang tua. Tapi kita harus yakin, saya harus mencapai ini. Kalau kita misalnya sudah tetapkan dan kita tetap konsisten dan berpegang kepada Tuhan, berakhir dengan kita bisa berhasil, walaupun tidak sama seperti orang. Jadi misalnya tamat SMA langsung kuliah, jadi masing-masing ada pengalaman. Jadi saya pikir kesengsaraan itu makanya kita tidak bisa pungkiri ayat hafalan ini, karena firman Tuhan yang mengatakan itu. Ya, ayat hafalan itu sudah itu firman Tuhan. Jadi tidak perlu kita ragukan lagi itu kalau kita mau menuju kepada kesuksesan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Bendahara. Terima kasih semua masukannya, tentu ini akan menguatkan kita satu dengan yang lain. Kemunduran bukan berarti tidak bisa mundur, tapi jangan mengalami kemunduran iman kita. Ya, mundur untuk maju itu bagus, tapi perjalanan kerohanian kita jangan mengalami kemunduran. Di tahun lalu kadar iman kita sudah 9, tapi tahun ini kadarnya jadi 8. Itu kemunduran. Oleh karena itu, apa yang di keterangan tadi semua akan menguatkan kita. Apa yang membuat kita mengalami kemunduran? Badai kehidupan. Apa yang membuat kita mengalami kemunduran? Penyakit. 12 tahun. Apa yang membuat kita mengalami kemunduran? Harta hilang, anak mati. Apa yang membuat kemunduran? Ragu-ragu, bimbang, seperti Kleopas. Karena bimbangnya mereka membicarakan tentang Yesus, udah bersama dengan Yesus, mereka tidak kenal siapa. Mereka tidak kenal Yesus. Kadang kita begitu, udah banyak bercerita tentang Yesus, tapi karena kita bimbang, ragu, kecewa, jadi tidak kenal kita dengan Yesus. Tapi kalau kita simak memang apa pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban tadi, semua itu menguatkan kita. Betul, katakan dari mana ujian ini? Ujian itu selalu datang dari Tuhan. Pencobaan selalu datang dari setan. Itulah sebabnya Tuhan menguji iman Abraham. Setan mencobai iman Ayub. Kesengsaraan, tujuannya kesengsaraan. Tapi jika kita sadar tadi, kesengsaraan itu akan menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan. Ibu pendeta yang sakit, saya yang sengsara.
kesengsaraan itu sudah 1 tahun. Selama ini kalau dia lama-lama belanja, saya marah dia, lama-lama kan kau belanja. Setelah saya belanja, lama-lama juga saya sudah mama banget saya sekarang mendengar. Mama banget saya. Dulu saya beli buncis itu, saya ambil timbang. Sampai di rumah kena marah. Kenapa yang beda kue itu? Sekarang tutup mata pun saya sudah tahu mana buncis yang muda, mana buncis yang tua. Tutup mata saya pegang, sudah mama betul tangan saya ini. Iya, saya tahu mana buncis yang muda. Cabai itu harus saya pilih. Kalau ada anggota jemaah lihat saya belanja, ini cabai. Saya pilih. Sekarang kalau saya lihat cabai, saya tidak tahu mana cabai yang manis, yang pedas. Ada itu cabai tidak ada rasa pedasnya. Saya lihat biasanya selama ini saya patahkan dulu satu cium, atau saya baru itu pedas atau tidak. Sekarang saya lihat saja saya sudah tahu. Jadi mungkin inilah hasil kesengsaraan itu ya. Semoga ini sengsaranya Pak Nikmat tadi. Iya. Dan semoga hasilnya menjadi tahan uji. Makanya saya bilang tadi, setelah hampir 1 tahun kakimu sakit, apakah engkau pernah berkata seperti murid-murid itu, Guru, tidak pedulikah engkau dengan saya? Pernahkah kau tanyakan itu sama Tuhan? Enggak katanya. Puji Tuhan ya. Karena biasanya orang sakit begitu. Sudah berdoa tidak sembuh. Tidak pedulikah engkau Tuhan dengan saya? Gitu kan? Diragukan kasih sayang itu. Diragukan kepedulian. Justru di dalam badai itu, di dalam penyakit itu, Tuhan mau bertindak menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa bagi kita. Amin. Jadi kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan ya, supaya kita bisa bertekun, tabah. Dan ketekunan yang menghasilkan tahan uji. Tahan uji yang menghasilkan apa? Pengharapan yang bukan mengecewakan. Walaupun tangisan itu datang, tangisan pengharapan. Walaupun air mata itu menetes, air mata pengharapan, bukan mengecewakan. Amin. Oleh karena itu mari kita maju terus, pantang mundur. Apalagi kemunduran di iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Apa yang Pak Pendeta sampaikan, saya pikir kita sepakat sudah sebagai sebuah konklusi dari pelajaran kita sepanjang 1 pekan ini. Mari kita tetap tahan di dalam kebenaran ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita akan tutup diskusi pelajaran sekolah sahabat. Kita akan berdoa dan sekali lagi kami mohon Pak Pendeta boleh. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah kami yang kami muliakan di sorga, terima kasih Tuhan memberikan waktu yang indah bagi kami di dalam mempelajari firman Tuhan, diskusi sekolah sahabat. Tuhan, perjalanan kerohanian kami, banyak hal yang terjadi yang membuat kami mengalami kemunduran secara rohani. Tapi apa yang kami dapatkan Tuhan dari pelajaran ini? Biarlah akan menguatkan kami bahwa kami tidak luput dari persoalan hidup, badai kehidupan, penyakit, kehilangan harta, bahkan kehilangan yang kami kasih, dan pergumulan-pergumulan hidup yang lain.
Tapi karena kami tahu kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan akan menimbulkan bahan uji dan yang akan membawa kami kepada pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena kasih Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kuatkan iman kami supaya kita tetap kuat teguh setia sampai Maranatha Tuhan datang. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang sudah disampaikan hamba-Mu, Bapak Raja Gugu yang sudah menuntun kami. Kiranya tambahan berkat Tuhan berikan dari surga, hikmat akal budi di dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan sebagai pimpinan daerah Sumatera Kawasan Tengah. Selanjutnya ibadah kami serahkan ke dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Bapak A. Raja Lugu yang menyampaikan firman Tuhan melalui pelajaran diskusi sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Baik, sebelum kita melanjutkan acara rumah tangga, ada beberapa ini tujuan dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini yang berjudul mundur. Ada beberapa tujuannya, ada 3 di sini. Setiap yang pertama, setiap orang yang diharapkan dapat memahami dan dapat mengetahui pentingnya untuk tetap teguh di dalam iman. Sekalipun kita mengalami banyak kesulitan yang membuat kita untuk mengalami kemunduran iman dan pengharapan. Yang kedua, setiap orang diharapkan dapat merasakan bahwa Yesus yang sanggup memberikan kehidupan setiap orang yang percaya kepada-Nya. Orang yang percaya seperti air. Yang ketiga, setiap orang diharapkan berkomitmen untuk teguh dan taat kepada Allah dan taat kepada setiap pada janji-janji Tuhan dan teguh dalam pengharapan. Itulah sebagai aplikasi daripada sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Untuk menyambut daripada acara keluarga, kita buka lagusan nomor 490. Kita sama-sama berdiri, satu ayat saja. Sini sana,
Sekali lagi saya ucapkan selamat sahabat kepada kita semua. Kita akan masuk kepada ibadah rumah tangga sesuai dengan bacaan rumah tangga gereja kita pada hari Sabat ini dengan tema belajar Alkitab dan pikiran. Ayatnya didasari dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Orang-orang muda ada yang bisa menghafal 2 Timotius 3:16. Anak-anak ada yang bisa menghafal 2 Timotius 3 ayat 16. Siapa yang bisa menghafal berdiri nanti siang susah dikasih hadiahnya. Memang terima kasih sambil menunggu anak-anak yang bisa menghafal. Terima kasih kepada jemaat pada Tuhan, khususnya majelis dari Bapak Pendeta yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani pada hari Sabat ini. Sebenarnya kunjungan ini adalah kunjungan Ibu Susan karena beliau membidangi BWA, di mana hari Sabat ini adalah hari Sabat penekanan bakti wanita. Jadi beliau memilih bersama-sama untuk berada pada hari Sabat penekanan wanita di Jemaat Cilikua pada hari Sabat ini. Itu makanya pada waktu tadi disampaikan beliau rumah tangga, beliau sampaikan lagi ke saya karena saya sudah melayani di khotbah. Jadi apalah yang untuk rumah tangga, saya juga tidak bisa menolak karena saya yang mengikut dia. Sahabat ini Pak Pendeta, bukan dia yang mengikut saya. Baik, ada yang bisa menghafal 2 Timotius 3:16? Oke, silakan. Ada? Oh belum. Siapa? Ini bukan karena hadiahnya yang jalan saya, tapi karena memang kalian adalah anak-anak yang suka untuk membaca Alkitab. Ada yang mau coba? Di belakang mau silakan. Mari, ada boleh ke depan. Ayo sini ke depan, biar pakai mic. Khususnya boleh lihat, biar hafal yang mana. Silakan. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Oke, 100. Nanti siang kayak khususannya ya. Oke, 2 Timotius 3 ayat 16. Inilah dasar bacaan rumah tangga pada hari Sabat ini. Tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Wow, luar biasa. Itu makanya kenapa di dalam rumah tangga kita harus punya waktu untuk mempelajari akan Alkitab. Ini bukan karena program gereja kita kalau the Bible, tetapi karena memang apa? Ada hal-hal positif yang kita akan dapati dari mempelajari firman Tuhan. Yang pertama, apa hal positif yang kita ulangi? Dikatakan Alkitab memberikan kekuatan kepada pikiran kita. Pikiran kita terus dirangsang dengan perkara-perkara yang sesuai dengan kehidupan. Coba adik-adik, di sekolah terjadinya pergantian musim, pergantian waktu itu terjadi karena apa? Karena apa? Kalau terjadinya pergantian hari karena apa? Peristiwa alam disebut dengan pergantian hari. Kita mulai satu hari itu berapa jam? 24 jam. Setelah 24 jam berarti berganti hari. Nah itu terjadi karena apa? Rotasi bumi. Pergantian musim terjadi karena apa? Terjadi karena apa? Pergantian musim. Ada musim panas, musim dingin. Kalau di luar negeri ada musim gugur, musim salju. Kenapa? Karena revolusi. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita akan mengerti, oh iya, ya, betul juga apa yang saya pelajari di sekolah. Coba kita lihat.
Contohnya Kejadian 1 ayat 14. Coba siapa bisa baca? Kejadian 1 ayat 14. Boleh berdiri, siapa yang dapat? Ya. Firmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ayat 15. Oh sorry, lompat ke ini saja langsung. Lompat ke 17, 18. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. 18. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Oke, terima kasih. Ya. Rotasi tadi perputaran bumi pada porosnya. Di dalam Alkitab pada waktu Allah menciptakan dunia ini, di dalam Kejadian pasal 1 tadi yang sudah dibacakan, Allah menciptakan di ayat 4 benda-benda penerang untuk memisahkan siang dan malam. Ya. Dan dikatakan juga untuk menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi firman Tuhan ini juga membawa kita kepada sebuah pengetahuan. Jadi kalau di sekolah ada belajar tentang teori Darwin, bukan untuk dilawan, tetapi diikuti karena itulah ilmu pengetahuan dunia kan. Tetapi secara rohani yang kita percayai setelah mempelajari Alkitab bahwa manusia itu dari mana? Dari Tuhan. Jadi kenapa dikatakan kita di dalam rumah tangga perlu selalu membaca firman Tuhan? Yang pertama tadi, Allah memberi kekuatan kepada pikiran. Yang kedua, pikiran kita pun akan menjadi kuat melalui pembelajaran yang tekun. Tapi kita sudah lihat di pelajaran sekolah sahabat dewasa, tokoh-tokoh di dalam Alkitab, kisah-kisah yang membuat kemunduran. Ini juga akan membuat kita mendapat sebuah pembelajaran sehingga kita menjadi umat-umat Tuhan yang betul. Yang ketiga, makna positif dari pembelajaran firman Tuhan. Karena Alkitab adalah buku yang paling unggul untuk melatih intelek. Melatih intelek. Manusia diciptakan dari debu dan tanah lalu dihembuskan nafas kehidupan. Ini menjadi sebuah merasa kita punya pikiran intelektual kita bahwa manusia ini tidak sebatas dari kerak, tetapi Tuhan yang menciptakan kita manusia. Yang keempat dikatakan makna positifnya efek membaca bacaan yang dangkal dan fiksi terhadap pikiran. Saya tidak tahu apakah anak-anak kita sekarang ini juga masih suka membaca novel, apalagi buku fiksi contohnya. Tetapi jadikan Alkitab sebagai pusat bacaan supaya apa? Supaya kehidupan kita tidak dangkal. Biasa kalau buku fiksi itu kan cerita-cerita apa ini? Kalau ada teman khusus, ya, yang pria punya teman khusus wanita, yang wanita punya teman khusus pria, lalu apa? Lalu menjauh dari kita mulai merasa apa? Merasa sedih dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan kalau membaca Alkitab kita tidak dibatasi dengan hubungan-hubungan yang sifatnya sementara. Karena tujuan hidup kita adalah untuk kekekalan. Lalu makna positif berikutnya dikatakan dengan membaca Alkitab, Roh Kudus diperlukan untuk membuka pikiran kita. Sebelum kita membaca Alkitab, tentu kita berdoa. Dan pada saat berdoa kita meminta tuntunan Roh Kudus. Tidak pernah anak kita ini melihat sekarang mungkin bukan membaca novel, tapi melihat TikTok, melihat Instagram atau media sosial lainnya. Belum tentu membacanya itu berdoa dulu sebelum membaca. Jadi artinya apa? Mari kita gunakan waktu lebih banyak untuk mempelajari akan firman Tuhan. Dan sebagai kesimpulan dari bacaan rumah tangga sahabat ini, Ellen White membangun argumennya secara logis bahwa pikiran butuh olahraga agar kuat. Dan olahraga terbaik adalah mempelajari Alkitab. Hambatan terbesarnya adalah bacaan fiksi dan bacaan yang dangkal. Hasilnya bukan cuma pintar secara intelektual, tetapi juga sehat secara mental dan saraf. Kuncinya adalah berserah kepada bimbingan Roh Kudus. Biarlah kiranya rumah tangga kita selalu dibentengi dengan firman Tuhan dan memiliki waktu untuk terus mempelajari akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, terima kasih kepada Bapak A, Raja Ibu yang menyampaikan firman Tuhan melalui acara makannya. Baik, kita sama-sama mendengarkan mengambil bagian pada saat depan. Yang ambil bagian pada saat depan mulai dari sekolah sahabat, yaitu kelompok UKSS Johannes. Yang ambil bagian pada saat depan UKSS Johannes. Itulah yang ambil bagian sahabat depan di sekolah sahabat. Tapi sebelum kita menutup acara sekolah sahabat, kita mengucapkan dari kita supaya sahabat depan kita jangan ada yang terlambat ya. Yang pertama saya sekolah sahabat, yang kedua nanti sebelah kanan saya bersahabat, yang di tengah bersemangat, nanti di sebelah kiri saya semua terlibat. Kita sama-sama melambaikan tangan kita jangan terlambat. Sekolah sahabat, bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Baik, kita buka lalu siang kita nomor 464 sambil dengan persembahan. Kita sama-sama berdiri. Surga, kami bersyukur oleh karena di dalam ibadah rumah tangga kami sudah mendengarkan bagaimana pentingnya kami itu tetap membaca akan firman Tuhan. Biarlah kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai umat-umat Tuhan di dalam setiap rumah tangga, sehingga kami punya waktu untuk menggali akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Kami mau berterima kasih berkat-berkat senantiasa Tuhan limpahkan, sehingga setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan buat itu berhasil, dan kami menerima berkat rezeki yang bisa kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Dan sebagai bukti kasih kami, pada hari Sabat ini dengan penuh sukacita, kami kembali datang untuk membawa persembahan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga dapat digunakan untuk mendukung akan pelayanan Injil, baik di jemaat pada Sidempuan, begitu juga di daerah Sumatera Tengah, bahkan di seluruh dunia ini. Bapa di surga, berkati setiap berkat yang masih ada di perbendaharaan kami masing-masing. Kami membutuhkan hikmat dari surga untuk dapat mengelola ini dengan baik, sehingga dapat digunakan dengan sempurna. Berkati juga pekerjaan umat-umat Tuhan,
Biarlah kiranya Tuhan senantiasa membukakan tingkap-tingkap langit dari surga. Pimpin kami di dalam ibadah selanjutnya. Mohon ampuni kami dari salah dan dosa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, kita melanjutkan acara kedua. Selamat siang buat kita semuanya. Pada saat ini saya akan membacakan data keanggotaan gereja untuk triwulan pertama. Total keanggotaan kita 160, dan pada bulan Mei kita ada perpindahan satu keluarga, yaitu keluarga bis Sumorang ke Batam, sehingga total keanggotaan gereja 158 anggota. Dan pada bulan Juli awal kita ada pertambahan satu anggota, yaitu pendeta Marisi, sehingga totalnya 159 orang. Demikianlah pengumuman data keanggotaan kita pada hari ini. Terima kasih. Sekretaris kita semangat sekali membacakan pertambahan anggota. Terima kasih. Tapi sebenarnya kita harus ambil sepakat dulu ya. Oleh karena saudara Marisi Rizky Basaribu sudah mengajukan permintaan pindah anggotanya kepada Saudara Tuhan di bulan yang lalu, kita sudah sepakati dan ini sudah pembacaan terakhir. Untuk itu atas nama jemaat sudah disurati ke sekretaris jemaat di Kalimantan dan mereka sudah setuju memberikan perpindahan. Maka atas nama jemaat sudah diusulkan supaya kita terima Rizky Basaribu menjadi anggota jemaat pada Tuhan. Ada yang menguatkan? Ada yang setuju? Ada perbedaan? Tidak ada yang tidak setuju. Oleh karena itu, mulai hari ini resmi pertambahan anggota yang sudah dibacakan sekretaris tadi, bertambah satu anggota jemaat kita atas nama saudara Marisi Rizky Basaribu sebagai CMP di Batam Pur di Jembatan Sumba. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan kembali kami ucapkan selamat bagi kita semua. Mari kita berdiri untuk mendengarkan beberapa pengumuman terkait dengan ibadah berbakti kita untuk 1 minggu yang akan datang. Di dalam ibadah tahun malam yang melayani sebagai pembicara Bapak D. Harap, dipimpin Bapak D. Panjang, laut spesial Panggabian Family, tempat di rumah keluarga D. Panjang. Di dalam ibadah pesta sebagai pengorban dari saya Inti, dipimpin Gilbert Patiana, lagu spesial Simanjuntak Family. Dan di hari Sabat sebagai pengorban Bapak Pendeta Usia Meda, dipimpin Bapak El Parpara, pendamping Bapak A. Simanjuntak, lagu spesial
seluruh BPK, berarti saudara kesejahteraan seremoni Malaysia Situnia. Dan selanjutnya nanti kami undang kepada seluruh anggota PA untuk hadir di gereja untuk mengikuti acara PA jam 3 sore. Dan oleh karena tamu kita datang dari Sumatera kawasan Tengah, pimpinan kita, pimpinan bendahara dan juga dari Departemen BPK, maka nanti setelah kita selesai makan siang di Boto, kami bawa kepada kita semua seluruh anggota jemaat, jangan ada yang ikut, kita kembali masuk di gereja. Kita akan mengikuti seminar yang akan dibawakan oleh Ibu Raja Dulu sebagai pimpinan Bakti Waldarpet Distrik Sumatera kawasan Tengah. Dan kami sampaikan untuk hari Sabat besok, hari Sabat yang akan datang kita akan mengikuti ibadah perjamuan kudus. Jadi mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk hari Sabat yang akan datang kita mengikuti ibadah perjamuan kudus. Baik, inilah yang boleh kami sampaikan pengumuman dari Departemen Komunikasi. Saat ini kita serahkan kepada Bapak Pendeta Sinambela untuk mendoakan perpuluhan kita. Terima kasih untuk Sekretaris Jenderal dan juga Komunikasi, sekaligus saudara yang menyampaikan pengumuman kepada BWA supaya siap-siap di ruang persiapan. Oleh karena hari ini adalah hari Sabat pernikahan BWA, dimohon kepada BWA dan staf supaya siap-siap bersama Ibu Raja Dulu di ruang persiapan. Besok subuh jam 5 kita akan mengikuti renungan pagi 2 subuh se-daerah Sumatera kawasan Tengah melalui Zoom. Boleh di rumah, bagi mereka yang tidak bisa buka Zoom di rumah, boleh datang di gereja. Kita mengikutinya dari gereja jam 5 pagi. Yang melayani besok sebagai firman Tuhan adalah Saudara Marisi Pasaribu, sebagai kesaksian ahli jihad, sebagai protokol LSI, dan sebagai dua buka saat ini lagu spesial PA, lagu buka Joy Group, dan lagu tutup BWA. Dan sudah dikonfirmasi supaya kita semua boleh bergabung. Demikian diingatkan kembali. Dan kepada diakonis supaya mempersiapkan, karena tadi sudah diumumkan saat depan kita perjamuan kudus. Saat yang indah ini kita akan mengumpulkan perpuluhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sepanjang hari-hari bekerja kita, di minggu yang kita jalani, dan bahkan bulan yang sudah kita lewati, Tuhan telah memberikan berkat-Nya. Untuk itu, bagi Bapak Ibu yang sudah mengasingkan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan, akan kita kembalikan ke dalam perbendaharaan Tuhan hari ini. Untuk itu saya baca lebih dahulu satu kutipan dari nasihat pertanda harian. Sistem perpuluhan itu telah dimulai sebelum zaman Musa. Manusia telah dituntut untuk memberikan kepada Allah untuk maksud-maksud rohani sebelum sistem yang pasti diberikan kepada Musa.
malah jauh sebelumnya, yaitu pada zaman Adam. Untuk disesuaikan dengan tuntutan Allah mereka, harus menyatakan penghargaan mereka atas anugerah dan berkat-berkatnya bagi mereka dalam bentuk persembahan. Hal ini berjalan terus sepanjang generasi berikutnya dan telah dijalankan pula oleh Abraham. Ia telah memberikan perpuluhan kepada Melkisedek, imam besar Allah. Nasihat Penata Layanan halaman 46. Sehubungan dengan Kejadian 14 ayat 20. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tangan. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Demikianlah roh Tuhan dan firman Tuhan mengingatkan kita kembali kepada apa yang telah dipersembahkan Abraham kepada Melkisedek, dan itu juga yang mengingatkan kita untuk mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persepuluhan. Mari kita menyanyikan lagu siap nomor 266, kami undang yang sudah mempersiapkannya di antara ke depan. Lagu siap 290. Baik, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan atas segala kasih, kuasa, kebaikan Tuhan yang memberikan berkat-berkat bagi masing-masing kami. Sudah memberkati kami, menjaga melindungi kami, memberikan kesehatan, memberikan semangat sukacita, memberikan berkat usaha tangan, dan pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, ketika umat-umat-Mu datang menghadap Tuhan, mengembalikan persepuluhan dan persembahan terbaru ke perbendaharaan-Mu, terimalah ya Tuhan. Tuhan, Engkau berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang melimpah. Kiranya Tuhan mengirimkan berkat itu melalui setiap pekerjaan, bisnis, usaha tangan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Berkatilah ya Tuhan keluarga Simatupang, keluarga John Marbun dari Amerika, keluarga HPH, keluarga Depandiana, keluarga Dehara, dan juga Tuhan keluarga Simatupang, keluarga Nainggolan,
dan juga keluarga Hambamu, keluarga Panggabea, keluarga Simatupang, dan juga Ibu Ros setia mengingat janji Tuhan. Sudah mereka kembalikan kepada yang menjadi milik Tuhan dari apa yang mereka sudah terima dan hasilkan. Juga Tuhan kami berdoa untuk Ibu Manik yang tetap setia mengingat dan berterima kasih kepada Tuhan, tetapi akan dia supaya sehat, bahwa Roh Kudus Tuhan akan memperlengkapi masing-masing kami, menyediakan yang terbaik dalam segala kehidupan, supaya kami tetap menjadi orang yang suka bersyukur, berterima kasih, setia di hadapan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan semakin dilimpahkan, dan Engkau jadikan kami supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan berkati uang ini yang akan digunakan untuk memperluas kerajaan surga di dunia ini melalui penginjilan di berbagai tempat, di mana saja uang ini digunakan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berkati organisasi yang Engkau telah urapi ini ya Tuhan, supaya boleh membawa terang lebih luas jangkauannya, mempersiapkan lebih banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau Tuhan boleh bersukacita menerima kami, menerima doa kami, menerima uang ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, persilakan.